Sambil ngeliatin pocong itu perlahan-lahan kayak menghilang gitu, berubah keluar asap gitu, hilang. Nah, akhirnya udah hilang itu, suaminya memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Oke, sobat horor, kembali lagi di Serba Horor. Oke sobat horor, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Cilengsi, Bogor. Jadi ceritanya begini sobat horor. Ada satu keluarga yang mereka itu dapat kontrakan di daerah Cilengsi, Bogor. Nah, akhirnya mereka pindah tuh. Ya mereka pindah, singkat cerita pindahnya itu siang hari, nyampe di tempat kontrakan yang mereka kontrak rumahnya itu. Biasalah kalau kita pindahan kan barang angkut kita pakai pickup gitu kan. Nah, setelah sampai di lokasi rumah yang mereka sewa, mulai tuh suami istri itu mulai menurunkan barangnya. Ya, turunin barang, masukin ke rumah. Nah, mereka kan punya anak tuh. Nah, yang namanya anak-anak baru pindah rumah, pasti dong seneng langsung masuk ke dalam rumah. Nah, anak itu masuk tuh ke dalam rumah sobat horor. Anak itu mulai masuk ke ruang tamu, wah seneng lah, hai, ketawa-ketawa, masuk ke kamar, masuk ke ruang tamu. Nah terus akhirnya anak itu pada saat masuk ke dapur, anak itu langsung berteriak, ibu, gitu kan. Anak itu ternyata pada saat di dapur melihat sosok perempuan yang serem guys. Ya dia ngeliat sosok perempuan yang serem begitu, teriak, ibu itu juga kaget dari luar lagi nurunin barang. Kenapa nih si adek kok berteriak? Pak, ngomong sama suaminya, coba mama lihat ke dalam. Ibu masuklah, agak sedikit berlari karena kan anak namanya teriak kan pasti ibu panik dong. Masuk si ibu pada saat masuk di dapur lihat anaknya ketakutan kayak diem begitu kaku. Ibu itu juga ikut teriak sama suaminya, bapak, begitu. Ternyata pada saat ibu itu masuk di dapur, sobat horor, ibu itu melihat bayangan hitam itu terbang ke atas, ya tembus ke plafon. Kaget dong ibu dong, teriak sambil bapak, gitu kan. Akhirnya pingsan ibu itu, anak itu kaku gitu karena shock kali ya pertama kali melihat hantu. Si bapak juga denger nih, suaminya dari luar nih pada saat nurunin barang. Loh kenapa kok ibu masuk malah ikut teriak? Bapak langsung masuk ke dalam rumah sobat horor. Ketika masuk ke dalam rumah, bapak udah nemuin ibunya udah pingsan, adiknya kaku. Bapaknya nanya ke adiknya, dek kenapa, ada apa gitu kan. Adiknya nggak ngejawab apa-apa. Ya, singkat cerita akhirnya ibunya terbangun, cerita sama si suami ini. Pak, tadi ibu lihat bayangan hitam di dapur. Kaget dong suaminya, masa sih mah? Akhirnya anaknya juga bilang, tadi aku masuk aku ada lihat sosok perempuan mukanya serem katanya. Akhirnya karena teriakan itu sambil si suami ini bertanya, nih warga-warga tetangga-tetangga pada ngumpul datang. Akhirnya dengerlah cerita itu, pada ketakutan. Nah, singkat cerita, ya udah ibu itu udah siuman ya, tenangin dulu, dikasih minum sama adiknya, barang-barang diturunin. Akhirnya si suami udah selesai pindahan, barang diturunin, suami pergi kerja lagi, melanjutin kerja. Jadi meninggalkan si ibu dan si anaknya yang ada di rumah itu. Ya singkat cerita, hari berlalu. Nah udah malam nih, suami kan masih kerja belum pulang. Nah karena tadi pindahan barang habis diturun-turunin kan belum beres tuh sobat horor. Nah akhirnya ibu itu menidurkan anaknya udah tidur, ibu itu mulai bebenah barang-barang yang tadi dipindahin. Nah pada saat ibu itu mulai beresin barang, biasalah sobat horor kalau kita udah pindahan paling pasti kita beresin barang. Nah ibu itu denger tuh ada suara ketokan pintu, tok 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 tok. Itu penasaran siapa nih? Pikirnya si ibu mungkin ada tetangga yang ingin berkenalan atau bersilaturahmi lah dengan namanya warga baru gitu ya. Itu keluar pada saat ibu buka pintu, ternyata nggak ada orang sobat horor. Kaget nggak tuh? Coba kita di posisi ibu itu, kita pindah rumah baru, ada yang ngetok, kita keluar, kita buka pintu sobat horor, nggak ada orang, pasti hijau muka kita sobat horor, bener nggak? Nah oke, setelah itu mungkin ibu itu antara takut nggak takut,
ya gimana kan, harus dihadapin ya. Akhirnya tutup pintu, masuk lagi, lanjutin beresin barang lagi. Nah, kejadian ketuk pintu itu terulang sebanyak 3 kali sobat horor. Pada saat ibu itu masuk, ada lagi yang ketok pintu. Ibu itu keluar lagi, buka pintu, nggak ada orang. Sampai ketiga kalinya ada yang ketok lagi, ibu itu keluar, buka pintu, nggak ada orang. Penasaran dong ibu itu, sobat horor. Penasaran, saking penasarannya ibu dalam hati begini, coba melangkah keluar dari rumah, pengen lihat barangkali ada yang iseng atau ada anak-anak atau apa gitu kan. Keluarlah ibu itu dari rumah. Habis keluar dari rumah, ibu jadi di kontrakan yang mereka kontrak itu nggak jauh ada perempatan jalan sobat horor. Ibu itu melihat di perempatan jalan itu ada sosok, ada nenek-nenek sih, ada nenek-nenek. Dia bingung kok tengah malam begini sepi banget perumahan itu, ada nenek-nenek sendirian, kasihan. Akhirnya ibu itu mencoba datang untuk menghampiri nenek tersebut. Karena mungkin tetangga nggak ada yang berani keluar juga ya, karena siangan baru kejadian ibu itu melihat sosok sama anaknya. Pada ketakutan, tetangga itu semua pas malam itu nggak ada yang berani keluar sobat horor. Singkat cerita, ibu itu menghampiri si nenek yang ada di perempatan jalan. Ibu itu pada saat sampai menyapa nenek itu, baru mau mengucapkan salam, nenek itu langsung nengok ke arah ibu itu. Pada saat nengok, kagetlah si ibu itu karena ternyata mukanya itu serem, mukanya itu kayak gosong, hangus, terbakar. Ya, terus hidungnya itu masih tersumbat atas sobat horor. Ya kaget kalau kita di posisi ibu itu, kita ngalamin itu, mungkin kita ngibritnya, ngacirnya, teriaknya kayak apa tahu. Ya serem deh pokoknya sobat horor. Nah, habis udah ngelihat begitu, kaku, yang namanya orang shock ya, bingung ya, mau teriak juga mungkin suara udah nggak bisa keluar. Tiba-tiba sosok nenek itu berubah jadi pocong. Lari lah ngibrit si ibu ini ke dalam rumah. Lari ngibrit ke dalam rumah, habis itu masuk ke dalam kamar, anaknya tuh udah tidur, jadi anaknya nggak tahu gitu. Masuk dalam rumah, kunci pintu kamar, langsung tutupan selimut ibu itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Habis ditutup selimut itu, ketakutan, nggak berani buka mata, tapi tiba-tiba ada suara tuh, kayak ada suara yang manggil di kamar itu, bu, gitu. Ibu penasaran siapa nih yang manggil gitu kan, saking ketakutannya. Ibu mikir siapa ya, ada siapa di dalam rumah ini. Penasaran dong ibu. Dia buka selimutnya pelan-pelan sobat horor. Pas dia buka selimutnya pelan-pelan, ibu itu kaget lagi melihat sosok nenek yang berubah jadi pocong itu ada di kamar itu. Bentuknya sosoknya udah pocong sobat horor. Kaget ibu itu, akhirnya ibu itu pingsan. Nah, ketika ibu itu pingsan, itu sosok pocong yang menghampiri ke kamar itu ngeliatin ibu itu sampai berjam-jam sobat horor. Ngeri dong kalau kita di posisi itu, mistis banget sobat horor. Kita pindah ke satu rumah, tiba-tiba ngelihat sosok setan pocong begitu kan, aduh ngeri banget gitu ya. Nah, singkat cerita, karena suaminya bekerja, pulangnya itu jam 2 pagi sobat horor. Ketika suami udah sampai, istrinya kan udah pingsan nih, si suami udah sampai di rumah kontrakan, ketok pintu lah, tok 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 tok, ibu manggil gitu kan, tok 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 tok, ibu gitu. Hampir 15 menit sobat horor itu nggak ada suara yang menyaut atau membukain pintu. Si bapak akhirnya bingung dong, kok nggak dibukain pintu, tapi dilihat sendal anak sama istrinya ada di depan pintu, berarti kan ada di dalam rumah, nggak kemana-mana. Akhirnya si bapak ini mutusin untuk ngedobrak pintu. Jadi pintu kontrakan itu akhirnya didobrak karena udah jam 2 pagi kan, ya tetangga juga udah nggak ada yang di luar, mau cari bantuan kemana gitu kan. Akhirnya didobrak pintunya. Pada saat didobrak, pintunya terbuka, bapak juga sempat kaget. Bapak itu melihat pocong yang dilihat sama istrinya ada di ruang tamu. Kaget bapak itu, hijau mukanya, mau teriak nggak bisa, mau takut, mau mundur nggak bisa, mau masuk nggak berani, mau mundur ya dia mikirin anak bininya. Begitu kan sobat horor, kejadiannya benar-benar sungguh mencekam pada saat itu ya, sungguh menakutkan menurut saya sih. Nah, singkat cerita, saking diem mau teriak nggak bisa, kaku lah, namanya orang lihat begituan ya, ada yang langsung teriak, ada yang memang kan langsung jadi kaku sobat horor. Nggak lama bapak itu kaku sambil ngeliatin pocong itu perlahan-lahan kayak menghilang gitu, berubah keluar asap gitu, hilang.
Nah, akhirnya udah hilang itu, suaminya memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Nah, pada saat si suaminya itu masuk ke kamar, nemuin istrinya sudah pingsan, anaknya masih tidur. Oke, akhirnya malam berlalu, ya, udah berubah pagi lagi. Akhirnya istri cerita yang terjadi tadi malam. Iya pak, semalam ibu ketemu pocong di perempatan jalan. Terus pas ibu masuk, dia ngikutin ibu ke dalam. Ibu ketakutan sampai pingsan pak. Nah, karena mereka udah mengalami hal yang cukup horor seperti itu, akhirnya keluarga itu, suami istri itu memutuskan untuk mereka untuk pindah langsung dari rumah kontrakan itu. Bayangkan sobat horor, itu cuman pindahin barang satu hari, besok harinya karena mengalami kejadian seperti itu langsung pindah sobat horor. Ya takut lah, coba kita ngebayangin kita yang ngalamin ya sobat horor ya. Kita sewa satu rumah baru pindah sama anak istri, ya udah diliatin seperti itu, ya pasti kita juga memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Oke sobat horor, mudah-mudahan video ini ya bisa menghibur sobat horor semua ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment supaya tidak ketinggalan cerita-cerita kisah nyata serba horor di video berikutnya. Oke sobat horor, sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya hanya di Serba Horor.